Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan bagaimana perkembangan kurikulum. Yuk, lihat. Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947 atau disebut juga dengan Clear Plan. Asas pendidikannya adalah Pancasila. Susunan rencana pembelajaran memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan pengajaran. Rencana Pembelajaran 1947 mengutamakan pendidikan watak, kesadaran negara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pemikiran. Kurikulum 1952 yaitu rencana pembelajaran lebih rinci dengan istilah pembelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya satu guru mengajar satu mata pelajaran. Ciri khas yang menonjol dari kurikulum ini, isi pembelajarannya dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan dasar menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum tahun 1964 diberikan nama Rencana Pendidikan. Ciri-cirinya pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pascawardana meliputi pengembangan daya cipta, rasa Z, karsa, karya, dan moral. Kurikulum 1968. Pada kurikulum ini dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kelengkapan khusus. Tujuan pendidikan pada kurikulum ini adalah upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan keyakinan tentang agama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan kecerdasan, keterampilan, dan pengembangan fisik. Kurikulum 1975 dikenal dengan istilah satuan pelajarannya, yaitu rencana pelajarannya setiap satuan bahasan yang dimana guru menulis rencana pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan kurikulum ini agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Kurikulum 1984 disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Siswa merupakan subjek belajar menggunakan model belajar secara aktif atau student active learning. Tujuan kurikulum ini merupakan tujuan instruksional yang mengurus proses skill approach. Kurikulum ini memandang bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Kurikulum tahun 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Ada perubahan dari sistem semester ke sistem 1 bulan yang dalam 1 tahun pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, sehingga siswa diharapkan mampu menerima materi pembelajaran lebih banyak. Tujuannya untuk menekankan pembelajaran konsep, keterampilan menyelesaikan soal, dan pemecahan masalah. Kurikulum 2004 dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi menitik pada pengembangan kemampuan melakukan tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Orientasi kurikulum 2004, hasil dan dampak yang diharapkan muncul ada pada peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dengan kebutuhannya. Tujuannya itu menekankan pada tercapainya kompetensi siswa secara individual maupun klasikal. Kurikulum 2006 disebut dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini, guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan siswa. Setiap mata pelajaran ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP ini untuk menjadi acuan satuan pendidikan dari SD sampai SMA. Kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Tujuan dari kurikulum ini menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap keterampilan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran yang efektif, efisien, dan terorganisir. Nah, itu teman-teman hasil pemaparan dari kami tentang mengenai perkembangan kurikulum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman.